Miracle. Kita telah diajarkan untuk memahami takdir sebagai sebuah rel kereta api yang lurus dan kaku, sebuah skenario tunggal yang telah ditulis oleh pena ilahi, di mana kita meluncur di atasnya tanpa daya untuk berbelok. Lalu, dari laboratorium fisika paling canggih di planet ini, lahirlah sebuah teori yang menggoncang fondasi realitas teori multiverse atau alam semesta paralel, sebuah teori yang lahir dari dunia aneh fisika kuantum yang menyatakan bahwa tidak ada satu skenario. Sebaliknya, setiap kemungkinan, setiap pilihan bercabang dan menciptakan alam semesta baru. Ada alam semesta di mana Anda belok kiri dan alam semesta lain di mana Anda belok kanan. Disinilah terjadi bentrokan para raksasa. Apakah ini berarti tidak ada takdir? Jika triliunan versi diri kita yang berbeda-beda ada di luar sana, apakah itu berarti pilihan kita di sini tidak ada artinya? Apakah ini membatalkan konsep qada dan qadar? Apakah ini meruntuhkan gagasan tentang Tuhan yang Maha Mengatur? Hari ini, kita tidak akan lari dari paradoks ini. Kita akan menghadapinya. Kita akan membongkar bagaimana pemahaman kita tentang takdir selama ini mungkin terlalu sempit. Kita akan mengungkap bahwa takdir bukanlah satu jalur kereta, melainkan keseluruhan peta dari semua kemungkinan. Dan kita akan tiba pada sebuah sintesis yang mengejutkan, bahwa teori multiverse yang futuristik itu mungkin adalah manifestasi fisik, bukti ilmiah dari sebuah konsep kuno yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Salam damai seluruh semesta. Selamat datang di Sense of Miracle, di mana kita tidak takut membenturkan sains dan spiritualitas untuk menemukan kebenaran yang lebih tinggi. Jika jiwa Anda adalah jiwa seorang penjelajah yang tidak puas dengan jawaban yang dangkal, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Mari kita mulai membaca ulang peta kosmik ini bersama-sama. Mari kita pahami dulu di mana letak masalahnya, lawan tanding kita. Yang pertama di teori multiverse, secara spesifik kita berbicara tentang interpretasi banyak dunia atau many worlds interpretation dari mekanika kuantum. Teori ini pertama kali diajukan secara serius oleh seorang fisikawan bernama Hugh Everett III pada tahun 1957. Intinya, dalam dunia kuantum yang subatomik, partikel tidak ada dalam satu keadaan pasti sampai ia diukur. Ia ada dalam superposisi campuran dari semua kemungkinan keadaan sekaligus. Interpretasi many worlds berkata, saat sebuah pilihan dibuat, apakah itu peluruhan atom atau keputusan neuron di otak Anda untuk berbelok ke kiri, alam semesta tidak memilih satu hasil. Sebaliknya, alam semesta bercabang. Satu alam semesta tercipta di mana Anda belok kiri, dan secara simultan, alam semesta paralel tercipta di mana Anda belok kanan. Keduanya sama-sama nyata. Bayangkan, ada alam semesta di mana Anda menonton video ini. Ada alam semesta paralel di mana Anda mengabaikannya. Ada alam semesta di mana Anda mengambil pekerjaan itu. Ada alam semesta di mana Anda menolaknya. Ada versi diri Anda yang sukses. Ada versi diri Anda yang gagal. Ada versi diri Anda yang hidup di negara berbeda, atau bahkan tidak pernah lahir sama sekali. Semua probabilitas menjadi realitas yang hidup di dimensi yang berbeda. Gagasan ini sangat mengganggu fondasi keyakinan kita. Ia memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis. 1. Jika semua kemungkinan terjadi, apakah hidupku di sini hanya kebetulan acak? Apakah pilihan saya tidak memiliki arti unik? 2. Jika sudah ada aku yang melakukan segala hal, dari yang terbaik hingga yang terburuk, apa gunanya perjuangan moral saya di realitas ini? Dan 3. Di manakah Tuhan dalam kekacauan multiverse ini? Apakah Tuhan hanya menjadi penonton pasif yang membiarkan
takdir tunggal. Semua adalah kebetulan. Sekarang mari kita lihat lawan tanding kedua. Pemahaman kita yang kaku tentang takdir. Sumber benturan ini terjadi karena kita seringkali memahami takdir atau qada dan qadar dalam perspektif Islam sebagai sebuah jalur kereta api tunggal yang lurus. Kita dipaksa meluncur di atasnya tanpa kendali. Pemahaman ini dikenal dalam sejarah filsafat Islam sebagai pandangan Jabariyah, sebuah fatalisme murni. Manusia ibarat kapas yang terbang di embus angin kehendak ilahi. Tidak ada pilihan, tidak ada daya. Tentu saja pemahaman sempit ini tidak bisa didamaikan dengan apapun. Tidak dengan akal sehat, tidak dengan rasa keadilan, dan tentu saja tidak dengan fisika kuantum. Jika takdir sekaku itu, maka kehendak bebas adalah ilusi, dan multiverse adalah omong kosong. Tapi, bagaimana jika pemahaman sempit inilah yang salah? Bagaimana jika makna takdir yang sesungguhnya jauh lebih luas, lebih dahsyat, dan lebih kompleks dari yang pernah kita bayangkan? Mari kita bongkar makna takdir yang sebenarnya. Bayangkan Tuhan, Sang Pencipta, sebagai Sang Pembuat peta eksplorasi semesta yang maha sempurna. Peta ini yang dalam tradisi spiritual kuno dikenal sebagai Lauhul Mahfuz atau tablet yang terpelihara, bukanlah sekadar satu jalan tunggal yang lurus dari A ke B. Tidak. Lauhul Mahfuz adalah sebuah ensiklopedia kosmik yang maha luas. Ia berisi setiap jalan, setiap belokan, setiap persimpangan, setiap kemungkinan yang bisa dan akan pernah terjadi. Pilihan A, pilihan B, pilihan C, hingga Z, dan triliunan pilihan di antaranya. Dengan kamu sangat detail dan main konsekuensi dari setiap pilihan itu. Semuanya telah tercatat dengan sempurna dalam ilmu Allah. Pengetahuan ilahi yang tak terbatas, yang berada di luar ruang dan waktu. Takdir adalah keseluruhan peta itu sendiri. Sebuah cetak biru kosmik yang absolut, komprehensif, dan lengkap. Lalu, di mana posisi kita? Kitalah sang penjelajah. Kita dianugerahi anugerah yang paling luar biasa sekaligus paling berat. Kehendak bebas atau ikhtiar. Kehendak bebas ini bukanlah kebebasan untuk keluar dari peta. Itu tidak mungkin. Kehendak bebas adalah kebebasan untuk memilih jalan mana yang akan kita tempuh dalam peta yang sudah sangat lengkap itu. Kita memiliki kemampuan untuk memilih, tetapi batas-batas pilihan kita dan semua konsekuensinya sudah termuat dalam pengetahuannya yang abadi. Seperti firman-Nya dalam Al-Insan ayat 30. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Ayat ini bukanlah pengekangan. Ini adalah penegasan bahwa bahkan kemampuan kita untuk memilih, kemampuan kita untuk memiliki kehendak, itu sendiri adalah bagian dari kehendaknya yang lebih besar. Kebebasan kita adalah kebebasan yang dianugerahkan. Ini adalah misteri agung ikhtiar dan qadar. Kita adalah aktor di atas panggung yang skenarionya telah ditulis. Namun kita diberi kebebasan untuk memilih bagaimana memainkan peran kita. Dan pilihan kita itu pun sudah tertulis dalam skenarionya yang maha lengkap. Disinilah titik temu itu terjadi. Disinilah sains dan spiritualitas berdamai. Apa itu teori multiverse? Ia bukan musuh takdir, justru sebaliknya. Teori multiverse, dengan segala cabangnya, dengan triliunan alam semesta paralelnya, adalah manifestasi fisik, adalah bukti ilmiah dari peta takdir Lauhul Mahfuz yang maha luas itu. Setiap alam semesta paralel yang mungkin ada, setiap skenario yang terwujud, versi Anda yang memilih kopi, versi Anda yang memilih teh, versi Anda yang pindah benua, semuanya adalah salah satu jalan, salah
Multiverse tidak membatalkan takdir. Justru Multiverse membuktikan betapa luar biasa agung skala, kedalaman, dan kesempurnaan takdir itu. Ini adalah pemahaman yang membebaskan. Tuhan tidak hanya menetapkan satu jalan sempit untuk Anda. Dalam kemahakayaannya, menciptakan seluruh lanskap realitas, seluruh taman eksistensi, di mana setiap kemungkinan yang ada dalam ilmunya mendapatkan wujud dan pengalaman nyatanya. Ini menunjukkan Tuhan yang maha kreatif, Al-Khaliq, yang mampu menciptakan tanpa batas. Tuhan yang maha hidup, Al-Hayy, yang memungkinkan setiap potensi mendapatkan realitasnya. Tuhan yang maha kaya, Al-Ghani, yang tidak membatasi ciptaannya pada satu skenario tunggal. Mukjizat-mukjizat para nabi, seperti teleportasi singgasana Ratu Balkis yang kita bahas di video lain, kini bisa dipahami. Itu adalah momen di mana kehendak ilahi mengizinkan sebuah jalan atau probabilitas dari alam semesta paralel lain yang di luar nalar fisik kita untuk beririsan dengan realitas kita.